Bab 603. Ada niat membunuh. Saat Wang Lin pergi, tubuh Zisu sudah tergeletak di tanah. Itu telah benar-benar layu dan tidak memiliki jejak vitalitas, tetapi ada cahaya keemasan samar berkedip di dahinya. Jiwa asal Zisu telah runtuh, sehingga tubuhnya jatuh dari langit. Perbedaan antara dia dan Wang Lin terlalu besar. Dia bahkan tidak bisa menggunakan energi pedang yang diberikan tuannya sebelum dia mati. Hati Wang Lin membawa kegilaan yang hebat, dan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya bergerak seperti gelombang bergelombang antara meridian dan jiwa asalnya. Menambah rangsangan dari buahnya, dia seperti dewa perang yang membawa niat membunuh yang mengerikan. Matanya merah saat dia melangkah maju di udara. Ada gema-gemuruh di udara seolah langkahnya menghancurkan langit. Dia bergerak cepat melintasi udara dengan langkah besar tersebut. Dia masih jauh dari lokasi medan pertempuran kuno. Mata Wang Lin memerah saat dia berjalan melintasi langit, menarik perhatian banyak orang di dalam tanah roh iblis. Di antara orang-orang ini adalah para penggarap dan jenderal iblis dari negara setan api. Selama mereka tidak memprovokasi Wang Lin, dia mengabaikan mereka. Tetapi pada saat mereka memiliki niat membunuh terhadap Wang Lin, dia akan segera dapat mendeteksi mereka karena kondisinya saat ini. Siapapun yang memiliki niat membunuh akan dibunuh oleh Wang Lin tanpa ragu-ragu. Ada sebuah planet pribadi yang jauh dari planet Tian Yun yang disebut planet Mo. Planet ini milik seseorang bernama Mo leluhur. Kultivasinya telah mencapai ilusi Yin dari tahap Yin dan Yang. Kali ini, dengan budidayanya saat ini, dia kehilangan kualifikasi untuk memasuki tanah roh iblis. Namun, dari ketiga muridnya, selain murid kepala, dua lainnya masuk. Pada saat ini dua pemuda mengenakan jubah abu-abu sedang terbang melintasi langit di negeri setan api. Keduanya adalah dua murid langsung dari leluhur Mo. Saat mereka terbang, salah satu mata mereka tiba-tiba berbinar. Dia melihat ke kejauhan dan dapat dengan jelas merasakan bahwa sepertinya ada seekor binatang buas yang memancarkan niat membunuh yang tak terbayangkan dan ia sedang menuju ke arah mereka. Ekspresi orang ini tiba-tiba berubah dan dia berteriak, "Adik, cepat mundur." Dengan itu, keduanya dengan cepat berpencar ke samping, dan tepat setelah mereka melakukannya, sesosok meteor lewat. Sosok itu melewati mereka. Kekuasaan. Murid orang ini menyusut. Kakak senior, sepertinya dia terluka. Adik laki-laki orang itu tiba-tiba menatap sosok yang penuh dengan niat membunuh, perlahan-lahan menjauh dan tiba-tiba mengirimkan transmisi suara. Seorang kultivator ascendan pasti memiliki banyak harta karun padanya. Jika kita bisa mendapatkan kristal iblisnya. Mata kakak senior itu menyipit dan dia ragu-ragu. Kakak senior, kami berdua berada pada tahap akhir transformasi jiwa. Meskipun peluang kita tidak besar, dengan kita berdua melawan seorang kultivator ascendan yang terluka, dan jika kita menggunakan harta magis saat mereka berdua sedang berkomunikasi satu sama lain, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia berbalik, melihat ke belakang dengan mata merahnya, dan bergumam, ada niat membunuh. Dia tiba-tiba berbalik dan menyerang ke arah keduanya seperti sambaran petir. Ketika mereka berdua melihat Wang Lin berbalik, ekspresi mereka dengan cepat berubah dan mereka mulai mundur. Namun, kecepatan Wang Lin terlalu cepat, jadi dalam sekejap mata, dia tiba di sebelah adik laki-lakinya dan mengulurkan jarinya. Ekspresi pemuda itu berubah drastis dan terkejut dengan situasi tersebut. Dia menatap tatapan Wang Lin dan terkejut,
tatapan ini terlalu menakutkan. Jari Wang Lin membuat pemuda itu merasa sangat menarik, seolah jari ini mewakili surga. Jari ini mendarat di dahinya dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Pemuda ini mengeluarkan erangan yang menyedihkan sebelum tubuhnya es. Eketika layu dan jiwa aslinya runtuh. Jiwa asal yang hancur dan esensi tubuhnya diubah menjadi energi pembantaian. Kemudian untaian energi pembantaian itu meninggalkan tubuhnya dan terbang ke Wang Lin. Ini semua terjadi terlalu cepat. Begitu cepat hingga kakak seniornya tidak bisa bereaksi sama sekali. Pada saat dia terbangun dari keterkejutannya, tubuhnya menggigil. Tanpa ragu-ragu, dia mulai berteleportasi dan tubuhnya melangkah ke dalam kehampaan. Wang Lin maju selangkah, melesat melintasi langit, dan tangan kanannya terulur. Jarinya sepertinya menembus kekosongan dan dengan paksa menarik pemuda itu keluar. Wajah pemuda itu pucat saat dia dengan cepat berkata, "Aku milik leluhur Mo." Tanpa menunggu sampai dia selesai berbicara, tangan Wang Lin menegang. Tubuh orang ini tiba-tiba roboh menjadi potongan daging yang jatuh ke tanah. Kekuatan hidupnya berubah menjadi gas abu-abu dan terbang menuju Wang Lin. Setelah membunuh mereka berdua, mata Wang Lin menjadi lebih merah, dan niat bertarung menjadi lebih kuat. Lalu tubuhnya tiba-tiba tersentak dan dia menyerbu ke kejauhan. Saat Wang Lin terbang, bumi terus layu. Setiap makhluk hidup mati, baik tumbuhan maupun hewan. Semuanya dibunuh dan digunakan untuk memberi makan tubuh Wang Lin. Dia sepertinya datang dari neraka saat dia melahap seluruh kehidupan. Wang Lin terbang hampir dalam garis lurus melintasi negeri setan api, dan segala sesuatu di sepanjang garis ini layu. Sejumlah besar kematian tertinggal saat Wang Lin melewatinya. Ini semacam penghinaan dan provokasi bagi suatu negara. Lusinan Jenderal Iblis dikirim untuk mengepung dan menekan penggarap iblis ini. Lokasi pengepungannya terletak di dekat perbatasan negara setan api dan negara setan langit. Tempat ini disebut Gunung Sejuta Setan. Kabut tebal yang tidak pernah hilang menutupi Gunung Sejuta Setan. Ada dua kota di dekat pegunungan Milon Dimen dengan satu kota di setiap sisinya. Salah satunya adalah kota langit santai negara setan api dan yang lainnya adalah kota api mencair negara setan langit. Pada saat ini, lebih dari 100.000 tentara iblis dipersiapkan di Leisure Sky City dan lebih dari 10 jenderal iblis sedang melihat ke kejauhan. Di antara para jenderal iblis, ada satu orang dengan pangkat berbeda. Orang ini adalah pria parubaya, dan ekspresinya suram. Membunuh penggarap ini tidak akan sulit bagi kami. Kali ini wakil panglima ada bersama kita, jadi akan lebih mudah. Seorang pria di sebelah pria parubaya itu tersenyum. Meski dia tersenyum, dia tetap menunjukkan rasa hormat. Jenderal Iblis berikutnya tertawa. Itu benar. Dengan wakil panglima tertinggi di sini, kita dapat mengubah penggarap itu menjadi abu dalam sekejap. Pria parubaya itu dengan tenang berkata, "Kalian semua, selesaikan pertempuran ini dengan cepat, dan setelah kalian membunuh kultivator itu, saya akan pergi." Meski ekspresinya suram, masih ada sedikit rasa bangga di matanya. Sebagai wakil panglima, statusnya sangat tinggi, dan dia biasanya tidak meninggalkan ibu kota hanya untuk menjadi seorang kultivator. Dia awalnya akan pergi ke negeri iblis langit untuk urusan pribadi, tetapi ketika dia tiba, dia menerima perintah dari Kaisar Iblis untuk tinggal di sini selama beberapa hari untuk memimpin para jenderal iblis dalam pertarungan melawan seorang kultivator. Dia tidak berdaya dengan pengaturan ini. Menurutnya,
Tidak perlu mengirim orang sebanyak ini untuk membunuh seorang kultivator. Itu terlalu merepotkan. Saat ini, dia merenung dan berkata, apakah kalian yakin orang ini akan lewat sini? Wakil Panglima, tenanglah, karena kami telah mengirim orang untuk mengintai. Orang ini berjalan dalam garis lurus dan pasti akan lewat sini. Wakil Panglima, ada satu hal yang membuatku bingung. Dari 10 orang yang kami kirimkan, hanya 3 orang yang meninggal, bukan semuanya meninggal. Sepertinya kultivator ini memiliki sikap yang aneh ketika membunuh orang. Saat para jenderal iblis berbicara, ekspresi pria paruh baya itu berubah. Dia melihat ke kejauhan dan mengungkapkan sedikit ketidaksabaran saat dia berkata, seorang kultivator ascendan yang juga terluka parah berani menjadi seberani ini di negara iblis api saya. Kalian semua, cepat selesaikan pertarungan ini. Lebih dari 10 jenderal iblis terkejut dan mereka semua mengarahkan pandangan dingin mereka ke kejauhan. Seseorang yang mengenakan baju besi biru maju beberapa langkah ke arah pria paruh baya itu dan berkata, Tuan Wakil Panglima Tertinggi, bawahan Anda, Yin Dong, bersedia membunuh orang ini. Pria paruh baya itu mengangguk. Jenderal Iblis Yin Dong mengambil langkah, berubah menjadi sinar lampu hijau, dan terbang menuju Wang Lin. Mata Yin Dong menjadi dingin dan menunjukkan sedikit niat membunuh. Dia harus membunuh orang ini dengan indah di hadapan Wakil Panglima Tertinggi. Jika dia bisa menarik perhatian Wakil Panglima Tertinggi, dia akan menuju kesuksesan. Seorang kultivator ascendan tahap awal yang terluka, Kekuatan iblis saya hampir mencapai 300.000, dan meskipun saya tidak memiliki kepercayaan terhadap seorang kultivator ascendan sejati, Anda terluka parah. Membunuhmu tidak akan sulit. Niat membunuh, saat Wang Lin terbang, matanya mengandung warna merah yang sangat besar, dan niat membunuh serta berperang memenuhi pikirannya. Pendatang, hentikan! Yin Dong berteriak ketika dia terbang, dan dia menuangkan seluruh kekuatan dominiknya ke dalam suara ini untuk menciptakan efek kejutan. Raungan keras ini seperti gemuruh yang menggelegar saat bergema di seluruh kota. Kemudian 100.000 tentara menjadi perhatian dan aura pembunuhan mengelilingi area tersebut. Pria paruh baya itu mengungkapkan sedikit kekaguman terhadap bakatnya dan berkata, Yin Dong ini tidak buruk, dia tahu cara menggunakan aura untuk menekan orang. Yin Dong merasa sangat bangga saat merasakan niat membunuh di udara. Namun, dia tidak tahu bahwa niat membunuh ini mengarah ke gerbang neraka yang berdarah. Niat membunuh yang kental ini langsung dirasakan oleh Wang Lin dalam kondisi sensitifnya saat ini. Niat membunuh ini terlalu kuat, dan ketika Wang Lin merasakan ini, pikiran gilanya menyebabkan niat bertarungnya meningkat beberapa kali lipat. Dia tidak berhenti sama sekali dan melangkah maju. Yin Dong mendengus dingin dan hendak menggunakan keterampilan, tetapi pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya menunjukkan cahaya merah yang sangat banyak saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Dalam sekejap, cahaya hitam yang diciptakan oleh jari kematian keluar. Yin Dong bahkan tidak sempat menghindar sebelum dia dikelilingi oleh cahaya hitam, kemudian tubuhnya layu dan akhirnya roboh. Pada saat ini, teriakan 100.000 tentara iblis di tanah tiba-tiba berhenti. Keheningan yang aneh memenuhi dinding. Mata pria paruh baya itu tiba-tiba terbuka dan untuk pertama kalinya menunjukkan tanda kewaspadaan. Membunuh. Selama keheningan ini, Wang Lin meraung.
Kemudian untaian energi pembantaian keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga. Dalam sekejap, lebih dari 30.000 helai energi pembantaian muncul dan memenuhi udara. Pada saat ini, Wang Lin dikelilingi oleh lebih dari 30.000 naga dan tampak seperti dewa iblis yang sedang turun. Setiap panglima, dengarkan perintah dan persiapkan formasi. Sebuah teriakan datang dari salah satu lelaki tua di antara para jenderal iblis, menyebabkan 100.000 tentara iblis segera bergerak. Pada saat 100.000 tentara iblis bergerak, 30.000 helai aura pembantaian turun. Mandi darah akan segera dimulai. Bab 604, 10 tahun pencerahan, Dao berubah menjadi dunia bawah. Tidaklah salah bahwa 100.000 tentara iblis dapat menghancurkan seorang penggarap Ascendan, tetapi hanya jika penggarap Ascendan ini bukan Wang Lin. Ketika seorang kultivator Ascendan normal bertemu dengan 100.000 tentara iblis, meskipun mereka dapat menggunakan mantra untuk membunuh mereka, 100.000 tentara iblis dapat melawan kultivator Ascendan dengan menggabungkan energi spiritual iblis mereka menjadi satu dan menciptakan sebuah formasi. Tetapi pada saat ini, Wang Lin sangat gila sehingga dia bahkan tidak takut mati, jadi bagaimana dia bisa keberatan dengan para prajurit iblis ini? Seni pembantaian surgawi miliknya membutuhkan pembantaian untuk menciptakan lebih banyak energi pembantaian. Pada saat ini, jiwa asal Wang Lin sedang distimulasi oleh buah kenaikan surgawi dan dia memiliki sejumlah besar energi spiritual surgawi di tubuhnya. Jadi bagaimana dia bisa dihentikan oleh 100.000 tentara iblis? Jika ada 5 kali lebih banyak tentara iblis, Wang Lin pasti akan dikalahkan, tapi dia tidak akan kalah ketika hanya menghadapi 100.000 dari mereka. Energi pembantaian mengalir melalui tentara iblis dengan gila-gilaan. Saat jeritan tragis datang dari para prajurit iblis, energi spiritual iblis mereka berkumpul untuk membentuk gambaran kalajengking. Kalajengking itu terbuat dari energi spiritual iblis dan memiliki tubuh yang sangat besar. Ekor kalajengking tampak seperti bisa menghancurkan ruang ketika menyerang. Pria parubaya di dinding memiliki ekspresi muram saat dia berkata, "Pergi dan bunuh orang ini." Para jenderal iblis di sampingnya semuanya menyerang Wang Lin. Wang Lin segera menyadari lebih dari 10 helai niat membunuh datang padanya. Dia dengan cepat bergerak dan mengarahkan kelingking kanannya ke depan. Jari dunia bawah. Jari dunia bawah ini digunakan dengan budidaya tingkat Ascendan. Satu jari untuk memanggil dunia bawah. Setelah domain dan jiwa asalnya menyatu, jari ini melambangkan perubahan hidup dan mati. Saat jari itu muncul, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan sebuah sungai besar tiba-tiba muncul di udara. Sungai ini keruh dengan sisa-sisa dan dahan yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya. Ada juga banyak hantu yang berjuang di dalam, dan banyak wajah manusia yang berbeda dapat dilihat di dalam air. Saat Wang Lin melambaikan kelingkingnya, gelombang besar tercipta di dalam sungai dan turun dari langit. Itu turun seperti banjir dan menjebak semua makhluk hidup di dalamnya. Saat air dari dunia bawah jatuh dari langit, langit menjadi mendung dan wilayah hidup dan mati diaktifkan. Sungai dunia bawah ini adalah sesuatu yang dia pahami dalam 10 tahun yang diperlukan untuk menyatukan jiwa dan wilayah asalnya. Sungai ini bukan milik surga, itu dibentuk oleh Wang Lin, dan hanya dia yang mengendalikannya. Dia telah memahami siklus reinkarnasi surga, dan selama 10 tahun pencerahan itu, dia menggunakan jari dunia bawah untuk menciptakan sungai dunia bawah yang tak berujung ini.
Saat para jenderal iblis menyerang, mereka tersapu oleh sungai dunia bawah yang turun dari langit dan terjebak di dalamnya. Seruan seru datang dari para jenderal iblis. Mereka tidak percaya bahwa pemuda sebelum mereka sekuat ini. Satu mantra mampu menjebak sebagian besar jenderal iblis. Meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya memahami mantra ini, beberapa dapat melihat beberapa petunjuk. Wajah pria parubaya di dinding berubah tidak seperti sebelumnya. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ini tidak mungkin, orang ini hanya seorang kultivator ascendan, tapi dia memiliki dao yang sangat menakutkan sehingga dia telah menciptakan sungai bawah tanahnya sendiri. Kultivasi semacam ini telah mencapai langkah kedua untuk mencapai tepi dao surga. Membuat siklus reinkarnasinya sendiri dengan sungai dunia bawah yang dibentuk oleh daonya sendiri adalah panen terbesar yang dia dapatkan dalam 10 tahun terakhir menentang surga. Tapi dao ini masih berupa konsep samar-samar di benak Wang Lin. Bagaimanapun, pemahaman 10 tahun masih terlalu sedikit. Namun, dia saat ini sedang distimulasi oleh buah Celestial Ascension, sehingga pikirannya telah mencapai puncak baru. Menambah energi spiritual surgawi yang melonjak di dalam tubuhnya, efek keduanya dapat menyelesaikan konsep samar-samar itu dalam pikirannya dan menjadikannya kenyataan. Ini adalah langkah terpenting dalam hidupnya sebagai seorang kultivator sejauh ini. Begitu dia mengambil langkah ini, dia akan benar-benar memiliki dao-nya sendiri. Sejak saat itu, dia tidak akan lagi mengolah langit, bumi, makhluk abadi, atau dewa. Dia akan menjadi seorang daois. Seseorang yang mengolah dao. Sungai dunia bawah menyapu kelompok itu dan membawa lebih dari 10 tentara iblis kembali bersamanya. Para jenderal iblis yang terperangkap di dalam sungai dunia bawah berjuang sekuat tenaga. Perjuangan gabungan mereka sangat kuat dan bahkan menyebabkan sungai dunia bawah yang baru terbentuk sedikit mengendur. Mata Wang Lin menjadi merah saat ia berubah menjadi bayangan dan memasuki sungai bawah tanah. Begitu dia memasuki sungai dunia bawah, sungai itu menjadi stabil seperti Gunung Tai. Siapapun yang ingin membunuhku akan terjebak di sungai bawah tanahku. Ini adalah siklus reinkarnasiku yang tidak dikendalikan oleh surga. Suara Wang Lin menyebarkan daunnya. Itu menyatu ke dalam sungai dunia bawah dan berubah menjadi kekuatan reinkarnasi. Sungai dunia bawah berguling kembali dan menghilang dari dunia, dan lebih dari 10 jenderal iblis menghilang bersamanya. Kalajengking yang dibentuk oleh tentara iblis juga runtuh. Saat 30.000 untayan energi pembantaian bergerak, mereka membawa kembali untayan gas abu-abu. Semua untayan ini bergegas menuju Wang Lin, yang perlahan berjalan menuju kota. Sepertinya gas abu-abu itu adalah jubah raksasa di punggung Wang Lin. Jubah ini begitu besar hingga menutupi bumi. Ekspresi pria parubaya di dinding menjadi pucat dan tenggorokannya terasa kering. Dia terus mundur, karena dia merasa tidak punya kekuatan untuk melawan pria di depannya. Tingkat kultivasi saya sama dengan orang ini, kami berdua berada di tahap awal ascendan. Orang ini terluka parah, jadi saya awalnya 100% percaya diri untuk membunuhnya. Tapi sekarang saya bahkan tidak 10% percaya diri, orang ini sudah memiliki dao sendiri, dan sungai dunia bawah itu terlalu menakutkan. Kaisar Iblis telah menyakitiku dengan membuatku tinggal di sini. Pria parubaya itu mengatupkan giginya dan mulai mundur seperti orang gila. Dia tidak ragu sama sekali saat dia mengeluarkan tulang binatang hitam seukuran kepalan tangan dan menghancurkannya.
Saat tulang binatang itu hancur, seutas gas hitam keluar darinya. Gas hitam dengan cepat mengelilingi pria paruh baya itu dan memindahkannya pergi. Tulang hitam ini adalah barang yang sangat berharga yang dapat memindahkan seseorang langsung kembali ke ibu kota. Hanya panglima tertinggi dan wakil panglima yang memilikinya. Mata Wang Line sangat merah. Dia melambaikan tangannya dan 100.000 tentara iblis berubah menjadi 100.000 helai energi pembantaian. Menambah 30.000 helai dari sebelumnya, 130.000 helai energi pembantaian keluar. Pada saat pria parubaya itu menghilang, 130.000 helai energi pembantaian dengan cepat menyusul. Ada susunan transfer yang sangat mewah di ibu kota negara iblis api yang hanya bisa digunakan oleh panglima tertinggi dan wakil panglima tertinggi. Kepala pelayan negara iblis api diam-diam berkultivasi di sebelah barisan. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan senyuman saat susunan transfer diaktifkan. Dia tahu bahwa seorang panglima atau wakil panglima telah kembali. Aku ingin tahu siapa yang kembali. Dia berdiri dan berbalik untuk melihat formasi. Namun, ekspresinya langsung berubah. Dia menatap formasi itu. Oh, dan benar-benar tercengang. Saat formasi menyala, mumi yang layu jatuh dari kehampaan. Mata mumi itu masih terbuka dan dipenuhi keengganan. Kematian wakil panglima adalah masalah besar bagi negara manapun di negeri roh iblis. Raungan marah kaisar iblis negara iblis api bergema di seluruh ibu kota. Mencari, temukan siapa kultivator itu dan bunuh dia. Saya tidak peduli apa identitasnya, saya ingin dia mati. Saat Wang Lin meninggalkan kota di perbatasan antara negara setan api dan negara setan langit, dia membawa serta 100.000 helai energi pembantaian. Kekuatan buah Celestial Ascension di tubuhnya masih kuat. Pembunuhan itu tidak hanya menurunkan niat bertarungnya, tapi malah membuatnya semakin meningkat. Niat membunuhnya juga meningkat. Dia berubah menjadi meteor ganas saat dia menuju ke lokasi di mana dia merasakan sumber serangan. Dalam beberapa hari terakhir, dengusan dingin itu tidak pernah muncul lagi. Tubuh Wang Lin telah pulih berkat semua kekuatan hidup yang diambilnya dari bumi. Faktanya, tubuhnya mencapai puncaknya dengan bantuan semua energi pembantaian. Di menara hitam di medan pertempuran kuno, ada cahaya hantu yang berkedip-kedip di dalam armor yang tidak memiliki pelindung pergelangan tangan, dan ada seorang lelaki tua yang berlutut di depan armor itu. Orang tua ini mengenakan pakaian serba hitam, dialah orang yang menyelamatkan Hupao. Aku akan memberimu 3 potong baju besi iblis. Hentikan dia. Dia tidak diizinkan menginjakkan kaki ke medan pertempuran kuno ini. Saat pesan indera ilahi bergema di menara, pelindung pergelangan tangan, pelindung dada, dan pelindung bahu terlepas dari armor. Saat ketiga potong baju besi itu terbang, mereka berubah menjadi benang hitam yang menembus pakaian lelaki tua itu. Benang hitam itu menembus kulit lelaki tua itu dan dengan cepat muncul di sekujur tubuhnya. Benangnya terus bergerak, dan ketika akhirnya berhenti, satu set baju besi hitam muncul di atas lelaki tua itu. Armor ini sederhana, tapi ada energi iblis dalam jumlah besar yang keluar darinya. Ilusi seukuran lengan muncul dari energi iblis. Ilusi ini adalah bayangan dengan satu tanduk, persis sama dengan makhluk yang dihancurkan Wang Lin. Saat itu muncul, itu memasuki dahi lelaki tua itu. Lelaki tua itu sepertinya menahan rasa sakit yang luar biasa. Pembuluh darah di sekujur tubuhnya membengkak dan tangisan kesakitannya menyebar jauh ke kejauhan.
Setelah sekian lama, tubuh lelaki tua itu bergetar. Kemudian matanya menampakkan cahaya iblis dan dia dengan hormat berkata, "Hamba iblis ini patuh. Pergi." Cahaya hantu dari armor itu sangat redup. Pesan indera ilahi yang diberikannya mengungkapkan bahwa ia lelah. Orang tua itu tidak lagi berbicara. Dia berdiri dan berjalan keluar menara. Kemudian dia melihat ke kejauhan dan, setelah merenung sedikit, dia berteriak, "Penjaga iblis, keluar." Setelah dia mengatakan itu, hembusan angin besar muncul di seluruh medan pertempuran kuno. Angin ini sangat dingin dan terasa seperti dapat membekukan tanah yang ditiupnya. Angin iblis ini mengelilingi lelaki tua itu dan berubah menjadi seorang wanita yang mengenakan baju besi. Ada tato di wajahnya yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun, karena armornya, sebagian tatonya terhalang. Setelah dia muncul, dia berlutut dengan satu kaki dan dengan lembut berkata, "Lagu angin penjaga iblis, hadir." Jika Wang Lin ada di sini, dia akan menyadari bahwa wanita ini sangat mirip dengan Jenderal Iblis Xielian. Tak lama kemudian, bumi bergetar dan terjadi serangkaian ledakan. Tanah 100 kaki sebelum lelaki tua itu tiba-tiba meledak dan sebuah lengan hitam terulur. Seorang lelaki tua yang sangat kurus keluar dari tanah. Dia merangkak seperti binatang buas. Dia menoleh untuk melihat lelaki tua itu dan tersenyum. Iblis penjaga bumi iblis, hadir. Pada saat ini, pecahan jiwa memenuhi cakrawala dan gelombang ratapan hantu terdengar. Fragmen jiwa ini membentuk awan hitam raksasa yang menutupi langit. Tidak kurang dari 100 juta frag. Men jiwa di dalam awan hitam. Awan hitam membentuk bentuk kerucut, dan di bawahnya, seorang pemuda berwajah cemberut perlahan berjalan mendekat. Raungan sejumlah besar pecahan jiwa di belakangnya bergema di seluruh area. Iblis penjaga Hu Pao, hadir. Bab 605, Penjaga Setan. Setelah melewati gunung 10.000 setan, lokasi sumber dengusan dingin menjadi lebih jelas bagi Wang Lin. Setelah beberapa hari, gurun tak berujung muncul di hadapannya. Ada banyak puing yang menutupi gurun. Tanahnya tertutup retakan dan tercium bau tak sedap yang terbawa angin. Mata Wang Lin memerah. Buah Celestial Ascension telah menembus seluruh pikirannya setelah berada di bawah pengaruhnya selama berhari-hari. Kesadarannya telah meningkat beberapa kali lipat dan sekarang dia hanya membutuhkan sedikit rangsangan untuk meletus. Pada saat ini satu-satunya pikiran di benak Wang Lin adalah bunuh. Dia bergerak seperti sambaran petir, langsung menyerang gurun. Tepat pada saat ini, serangkaian ledakan datang dari tanah di bawah Wang Lin. Mengikuti suara tersebut, paku yang terbuat dari tanah kuning tiba-tiba melesat ke udara ke arahnya. Saat lonjakan ini muncul, tak terhitung jumlahnya yang muncul. Itu seperti jarum ganas yang melesat di udara. Dalam sekejap mata, Wang Lin dikelilingi oleh paku. Perasaan ilahi Wang Lin sangat sensitif. Alih-alih mundur, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya membentuk pusaran. Di bawah kekuatan pusaran, semua paku hancur. Sesosok hitam tiba-tiba melompat keluar dari tanah dan mendarat di salah satu paku. Orang ini kurus dan tubuhnya hitam pekat. Dia merangkak dengan kepala dimiringkan saat dia melihat Wang Lin dan menjilat bibirnya. Mata Wang Lin memerah saat dia melangkah maju dan menekan dengan ibu jari kanannya. Jari kematian muncul dan melesat ke arah lelaki tua kurus itu sebagai sinar cahaya hitam. Orang tua itu menyeringai. Seringai ini sangat gelap.
Menghadapi jari kematian, bukan saja dia tidak mengelak, dia tiba-tiba membuka mulut besarnya. Pada saat ini, sebuah ilusi tiba-tiba muncul di belakangnya. Ilusi ini tingginya sekitar 100 kaki, tampak seperti kepompong, dan terdapat bintil-bintil di atasnya. Saat lelaki tua kurus itu membuka mulutnya, sebuah mulut besar juga muncul di kepompong ilusi di belakangnya. Dia menyedot cahaya hitam jari kematian ke dalam mulutnya dan kemudian menelannya. Pada saat dia menelannya, kepompong ilusi di belakangnya juga bertindak seperti menelan jari kematian. Perutnya membuncit dan seluruh tubuhnya mulai menggeliat. Bintik-bintik pada kepompong pecah, mengeluarkan cairan berbau busuk. Tangan kurus lelaki tua itu terulur, menyebabkan cairan busuk itu mengembun menjadi bola nanah di tangannya. Dia menatap Wang Lin dengan muram dan berbicara untuk pertama kalinya. Anak kecil, mantramu enak sekali, izinkan aku menghadiahkanmu satu juga. Dengan itu, dia melemparkan bola nanah di tangannya ke tanah. Bola nanah ini terlalu cepat dan mendarat di tanah dalam sekejap mata. Saat meledak, ia mengeluarkan nanah dan menyatu dengan tanah. Dalam sekejap, tanah dalam jarak 10.000 kaki mulai bergetar. Tak lama kemudian, nanah dalam jumlah besar keluar dari tanah dan tiba-tiba membentuk pengepungan. Lapisan nanah yang tebal dengan cepat muncul di lingkar luar, menciptakan dinding yang kuat. Lelaki tua itu menjilat bibirnya dan dalam sekejap dia menghilang ke dalam nanah. Tepat setelah dia menghilang, dinding nanah tiba-tiba mulai menutup dari segala arah. Dinding nanah menutupi langit dan bumi. Saat ia menutupnya, ia membentuk sebuah bola raksasa. Orang tua itu muncul di luar bola nanah. Dia menatap bola yang berkontraksi dengan cepat dan berkata, dengan suara seraknya, "Lagu angin, kamu tidak perlu berada di sini, jadi kamu bisa kembali." Seorang kultivator belaka berani melakukan apapun yang dia inginkan di sini. Dia tidak memiliki peluang untuk selamat dari sakit surga dan sakit bumiku. Hembusan angin dingin bertiup dan wanita bertato di wajahnya muncul 100 kaki dari lelaki tua itu. Dia dengan dingin melihat bola nanah yang telah menyusut menjadi hanya selebar 100 kaki dan dengan dingin berkata, "Jika orang ini dapat dibunuh dengan mudah, guru tidak akan mengirim kita keluar. Oh, lalu saya ingin melihat bagaimana kultivator kecil ini dapat melarikan diri dari nanah surga dan sakit bumi saya." Orang tua kurus itu tersenyum, tapi tak lama kemudian senyumannya membeku. Ketika bola nanah menyusut menjadi hanya selebar 30 kaki, ia berhenti dan tidak menyusut lagi. Pertarungan yang kuat dan niat membunuh menembus bola nanah. Niat membunuh yang menembus menyebabkan suhu sekitar langsung turun dan menimbulkan hembusan angin dingin. Niat bertarung yang bercampur dengan niat membunuh menyebabkan pupil mata lelaki tua kurus itu mengecil. Tepat pada saat ini, raungan teredam datang dari dalam lingkup nanah. Segera, sinar energi pedang membelah bola nanah dan keluar. Energi pedang ini sangat mengerikan. Saat muncul, itu menyebabkan langit dipenuhi energi pedang. Ada pedang lain di sebelah pedang surgawi. Itu adalah pedang yang berharga, dan sosok samar jiwa domba jantan iblis telah muncul di pedang itu. Ada juga pedang setengah bulan di samping kedua pedang itu. Pedang ini mengeluarkan nyanyian pedang dan mengeluarkan aura dingin. Di balik ketiga senjata itu adalah Wang Lin. Dia perlahan berjalan selangkah demi selangkah keluar dari bola nanah yang terbelah dua. Matanya merah padam,
dan niat membunuh serta pertempuran di matanya telah menyatu menjadi cahaya misterius. Hati lelaki tua kurus itu bergetar ketika dia menoleh. Pandangan orang ini agak menakutkan. Saat dia melangkah keluar, 3 senjata sebelum Wang Lin menyerang. Mereka berubah menjadi 3 sinar cahaya dan melesat ke arah pria tua dan wanita itu. Ekspresi wanita itu muram saat dia mundur selangkah dan segera menghilang. Pedang setengah bulan hitam mengeluarkan himne tiba-tiba dan juga menghilang. Serangkaian erangan dan suara benturan logam dengan cepat bergema di seluruh area sekitarnya. Mata lelaki tua itu menjadi dingin. Dia bahkan tidak melihat ketiga senjata itu sebelum tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Earth sore." Tanah 10.000 kaki di sekitar lelaki tua itu mulai bergetar. Saat tanah berguncang, lingkaran cahaya muncul dan dengan cepat mulai meluas. Tampaknya seperti bisul yang tumbuh di wajah manusia, tetapi tumbuh di bumi. Orang tua itu berteriak, meledak. Pada saat ini, energinya melonjak dan semua luka yang tumbuh di tanah segera meledak. Kemudian Suli Guo keluar dari pedang surgawi dan mengutuk lelaki tua kurus itu. Ledakan dirimu sendiri. Dia mengendalikan pedang surgawi untuk menyerang orang tua itu secara langsung. Orang tua itu menunjukkan ekspresi tidak sabar dan tangannya mengulurkan tangan, mencoba meraih pedang surgawi. Di matanya, tidak sulit untuk meraih pedang hanya dengan tubuhnya pada tingkat kultivasinya. Suli Guo tertawa dalam hatinya ketika dia melihat lelaki tua itu mencoba mengambil pedang itu. Bukan saja dia tidak mengelak, tapi dia bahkan melambat, menunggu lelaki tua itu. "Ini, pedang macam apa ini?" Orang tua itu terkejut dan segera mundur. Namun, pedang surgawi mengejarnya. Pedang dengan jiwa domba jantan jahat itu melengkung dan menyerang punggung lelaki tua itu. Setelah luka di bumi meledak, dinding nanah tebal setinggi 100 kaki muncul dan menyebar dalam bentuk riak. Tubuh Wang Lin dipenuhi dengan energi spiritual surgawi saat ia melayang di udara. Dia mengambil langkah ke arah lelaki tua itu, yang terjerat kedua pedang itu. Orang tua itu mengeluarkan raungan marah saat dia memanggil kepompong ilusi itu lagi untuk menggunakan mantranya. Dengan satu langkah, Wang Lin memecahkan ruang dan tiba di atas lelaki tua itu. Mata merah darahnya menatap kepompong ilusi dan tangan kanannya terulur. Untaian energi pembantaian keluar dan mengalir ke dalam ilusi. Lalu dia menutup tangan kanannya dan menariknya kembali. Terdengar suara robekan saat dia merobek kepompong ilusi dari belakang lelaki tua itu. Mata Wang Lin berbinar saat dia melemparkan kepompong ke belakangnya. Kemudian tangan kanannya terulur dengan kejam. Kepompong itu meledak saat terbang di udara. Nanah dalam jumlah besar menyembur keluar dan terdengar erangan teredam dari kehampaan. Tubuh Winsong muncul di tempat kepompong itu meledak. Wajahnya pucat, tapi matanya semakin suram. Pedang setengah bulan mengikutinya dan menusuk ke arahnya. Winsong melambaikan tangannya. Sekarang ada belati perak di tangannya. Suara benturan logam terdengar saat pedang setengah bulan didorong ke belakang, namun Winsong juga terdorong mundur beberapa langkah. Dia baru saja tiba di sini saat melawan pedang bulan sabit dan terpaksa menampakkan dirinya karena kepompongnya meledak. Setelah kepompongnya dihancurkan, lelaki tua itu batuk darah dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Pada saat ini ibu jari Wang Lin menekan lagi dan jari kematian muncul sekali lagi. Kali ini cahaya hitam menyala dengan gila-gilaan. Orang kulit hitam ini terlalu cepat dan sudah sangat dekat dengan lelaki tua itu.
Saat itu muncul di hadapan orang tua itu. Orang tua itu panik dan membuka mulutnya untuk melahap cahaya hitam. Meski dia melahap cahaya hitam, cahaya itu tidak menghilang dan malah menembus mulutnya. Tepat pada saat ini, Winsong melemparkan belati di tangannya. Belati dan pedang bulan sabit mulai bertarung. Dia kemudian berubah menjadi angin dingin dan menyerang Wang Lin, yang membelakanginya. Angin sangat kencang, dia mendekati Wang Lin hampir dalam sekejap. Wang Lin tidak menoleh tetapi menyentuh tas pegangannya. Sol laser muncul di tangannya. Cambuk panjang itu berwarna hitam pekat dan mengeluarkan aura yang bisa membuat jiwa bergetar. Saat Winsong mendekat, Sol laser tiba-tiba bergerak. Terdengar suara keras diikuti erangan menyedihkan dari lagu angin. Dia terlempar keluar dari kehampaan dan ada bekas cambuk merah di wajahnya. Untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan keterkejutan. Saat ini dia tidak ingin membunuh, dia ingin mundur secepat mungkin. Pikiran Wang Lin telah lama kehilangan kesadarannya karena rangsangan dari buah kenaikan surgawi. Jadi semua yang dia lakukan adalah berdasarkan naluri. Winsong dengan cepat mundur. Agar dia bisa melawan pedang setengah bulan, kecepatannya secara alami sangat cepat. Dia dengan cepat mundur tanpa meninggalkan bayangan. Tanpa berpikir panjang, telapak tangan Wang Lin menekan ke bawah dan sebuah cetakan tangan besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Cetakan telapak tangan tanpa nama yang sama yang bahkan berhasil menakuti Mo Lihai muncul. Energi pembantaian Wang Lin bergerak di dalam cetakan telapak tangan. Menciptakan hembusan angin di jalurnya, cetakan telapak tangan itu bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan, mengejar Winsong. Jejak telapak tangan melewati Winsong saat dia mundur. Energi pembantaian di dalam telapak tangan memasuki tubuhnya, menyebabkan dia meledak. Angin sepoi-sepoi bertiup dan menyebabkan rambut Wang Lin berkibar. Dia terus berjalan ke kejauhan, dan di depannya ada 3 senjata. Di tanah ada tumpukan daging dan mumi yang mengeluarkan aura kematian yang tak ada habisnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.